Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini channel kami akan mengangkat kisah dari detik-detik wafatnya Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Siapa tak kenal ulama tersohor ini? Kedalaman ilmu ulama bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi tersebut tak diragukan lagi, bahkan oleh para pengkritiknya. Karya tulisnya ratusan dan dibaca selama berabad-abad hingga sekarang. Mazhab tasawufnya diikuti. Ilmu kalamnya menjadi benteng dan ulasan usul fikihnya menjadi rujukan. Imam Al-Ghazali juga serius mendalami filsafat, meski akhirnya ilmu ini ia kritik sendiri. Reputasi Imam Al-Ghazali sebagai ilmuwan diakui oleh kawan maupun lawan. Tapi yang mesti diingat, kehebatannya tak datang tiba-tiba. Ulama yang terkenal dengan karya monumental Ihya Ulumuddin ini melalui kehidupan berliku sejak kecil. Al-Ghazali hidup dalam keluarga miskin. Ayahnya yang sangat taat beragama adalah seorang pemintal dan melalui pekerjaan sederhana ini ia menghidupi keluarganya. Ia hanya mau menafkahi keluarganya dari hasil jerih payahnya sendiri. Meski diliputi hidup yang serba terbatas, ayah Al-Ghazali menyimpan impian yang begitu menggebu, yakni kedua anaknya Imam Al-Ghazali dan saudaranya Imam Ahmad kelak menjadi orang yang faqih dan tonggak dalam suksesnya syiar Islam. Ayah Imam Al-Ghazali memang orang yang gemar mengunjungi majelis-majelis ilmu, melayani para ulama, dan ketika mendengarkan kalam guru-gurunya, ia menangis dan merunduk sembari melangitkan doa bagi masa depan anak-anaknya. Doa tersebut terkabul meski sang ayah tak menyaksikan kebesaran anak-anaknya karena wafat sebelum mereka dewasa. Kerasnya hidup sebagai anak yatim dan semangat menimba ilmu yang terus berkobar membuat Al-Ghazali kecil dan saudaranya tumbuh sebagai manusia yang cerdas dan sangat disegani. Wawasannya luas dan terbuka, pribadinya penuh cinta dan kasih sayang, serta kezuhudan dan ketaatan dalam beragama amat meyakinkan. Bahkan oleh sang guru Imam Al-Haramain, Al-Ghazali dijuluki Bahrun Mawdiq, lautan luas tak bertepi. Imam Al-Ghazali pernah diangkat sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad era kekuasaan Nizamul Mulk saat usianya 34 tahun. Ini adalah kedudukan tertinggi di dunia pendidikan dan keislaman zaman itu yang belum pernah disandang siapapun dalam usia yang relatif muda. Meskipun kehormatan itu sempat ia lepas begitu saja demi pendalamannya terhadap ilmu tasawuf. Namun demikian, bukan statusnya sebagai profesor itu yang membuat kisah Imam Al-Ghazali menarik. Setelah mengakhiri pengabdian di Madrasah Nizamiyah, sang imam pulang ke kampung asalnya, ialah kota Tus, dan mendirikan zawiyah atau semacam pesantren untuk meneruskan khidmah mengajar hingga akhir hayat. Pada detik-detik wafatnya, sebuah peristiwa indah terjadi. Abul Faraj Ibnu Al-Jauzi dalam kitab As-Saubat Indal Mamat memaparkan cerita dari Imam Ahmad, saudara kandung Imam Al-Ghazali. Suatu hari, persisnya Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, saat terbit fajar, Imam Al-Ghazali mengambil wudhu lalu menunaikan salat subuh. Usai salat subuh, Al-Ghazali berkata, "Saya harus memakai kain kafan." Lalu ia mengambil, mencium dan meletakkan kain kafan tersebut di kedua matanya. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali berucap,
saya siap kembali ke hadirat-Mu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Sam'an wa ta'atan lidukhuli 'alal mulki. Ia pun meluruskan kedua kakinya menghadap arah kiblat, lalu kembali kepada sang kekasih untuk selama-lamanya. Imam Al-Ghazali wafat pada 19 Desember 1111 dan dikebumikan di desa Tabron, kota Tus. Proses wafatnya yang tenang, damai, dan indah mencerminkan kualitas kehambaannya selama hidup. Kepergiannya ditangisi para ulama, murid-muridnya, dan jutaan umat Islam. Imam Al-Ghazali mewariskan ratusan karya tulis, teladan, dan keilmuan yang tak lekang oleh zaman. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.